Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muspa dengan NIM 230404 dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang mata kuliah pengauditan syariah untuk melaksanakan tugas akhir semester. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah materi tentang kertas kerja, di mana kertas kerja bank adalah dokumen pendukung yang digunakan untuk mencatat, menganalisis, dan membuktikan suatu proses kerja atau transaksi perbankan. Kertas kerja menjadi dasar pengambilan keputusan, pengandalian internal serta audit. Jadi ada beberapa fungsi kertas kerja ini. Yang pertama ada dokumentasi, di mana itu mencatat proses dan hasil pekerjaan atau misalnya menganalisis kredit. Yang kedua ada alat kontrol, di mana membantu pengawasan dan kepatuhan terhadap SOP dan regulasi. Terus ada yang ketiga itu ada bukti audit, di mana itu menjadi bukti tertulis bagi auditor internal maupun eksternal. Terus yang keempat ada dasar keputusan, di mana mendukung keputusan manajemen atau persetujuan kredit penilaian risiko. Baik, selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance pada lembaga keuangan syariah. Itu adalah seperangkat sistem, prinsip, dan mekanisme yang mengatur serta mengendalikan operasional lembaga keuangan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen dan adil, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Baik, sekarang masuk pada materi berikutnya, yaitu produk bank syariah pada pemeriksaan syariah. Di mana yang pertama ada produk bank syariah. Produk bank syariah adalah layanan dan instrumen keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung riba, gharar, masyir. Produk ini meliputi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito dengan akad wadiah dan mudharabah. Pengeluaran dana atau pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah itu seperti jasa perbankan seperti wakalah, kafalah, dan ran. Selanjutnya itu yang kedua ada pemeriksaan syariah, di mana pemeriksaan syariah itu adalah proses pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan dan produk bank syariah untuk memastikan seluruh operasional telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI serta regulasi yang berlaku. Pemeriksaan ini bertujuan menjaga keputusan syariah dan kepercayaan nasabah. Baik, selanjutnya itu adalah pengaruh independensi auditor, besaran fee audit, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Jadi, kualitas audit menjadi isu penting karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Namun dalam praktiknya itu masih ditemukan kasus kegagalan audit yang menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Beberapa faktor yang sering diperbedakan adalah independensi auditor, besaran fee audit, dan pengalaman auditor. Di Kota Jakarta itu sebagai besar kantor akuntan publik atau KAP terbesar di Indonesia. Tekanan klien, persaingan fee, serta perbedaan tingkat pengalaman auditor berpotensi mempengaruhi objektivitas dan kualitas hasil audit.
Baik, materi terakhir yaitu proses audit pada penilaian bank syariah, di mana proses audit pada pemilihan bank syariah itu merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai keputusan syariah, kewajaran laporan keuangan, serta efektivitas tata kelola dan pengendalian internal bank syariah. Audit diawali dengan pemahaman auditor terhadap karakteristik bank syariah, jenis produk dan akad yang digunakan, serta regulasi dan fatwa DSN MUI yang berlaku. Selanjutnya, auditor melakukan pemeriksaan atas transaksi, penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah. Auditor juga menilai peran Dewan Pengawas Syariah dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dirangkum dalam laporan audit dan yang berisi kesimpulan dan rekomendasi perbankan guna meningkatkan kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan tentang beberapa materi dari saya untuk melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah pengauditan organisasi syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.